kenalin nama aku Isabella Nufitria. Aku adalah mahasiswi semester 2 dari Fakultas Teknik Sisi IT Universitas Indonesia. Nah, malam ini kita lagi ngadain talk show nih mengenai tentang uh, leadership and communication skill. Nah, malam ini itu narasumbernya ada teman-teman aku yang lumayan berpengalaman nih di bidang leadership. Ada Luklu Miranda, ada Aurin Putri Azaria, dan Naura Kartika. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita yang pertama, yaitu Luklu Miranda. Boleh nih Kak, dikenalin dulu, terus backgroundnya apa nih? Pernah ngejabat apa nih sebagai leadership? Oke, maaf ya sebelumnya aja deket rumah aku tuh lagi ada takbiran jadi kayak agak berisik gitu guys. Makasih buat Kak Bella untuk waktunya udah ngizinin aku buat ngobrol. Sebelum itu kenalin dulu nama aku Lukni Miranda, aku dari Fakultas Teknik Sisi IT FTUI. Aku sendiri sekarang lagi semester 2 kelas 2 ST3. Dan pengalaman aku di leadership sih pas aku sekolah aku tuh pernah kayak ikut organisasi sama pernah ngejabat kakak kelas gitu, Kak. Oke, kalau boleh tahu, ceritain dong Kak, gimana cara Kakak kalau di satu organisasi itu kan pasti pernah lah ya kan, eh, apa berbeda visi misi tuh sama anggota-anggota lain. Terus gimana cara Kakak ngadepin itu sebagai seorang leader gitu? Oke, pasti kan apalagi kita tuh dalam organisasi gitu kan Kak. Kita tuh pasti kayak ada beda pendapat, beda pemikiran gitu kan. Apalagi kita tuh kan sebagai perangkat dalam suatu organisasi tersebut. Jadi kita tuh harus bisa bermusyawarah dan mengajak anggota-anggota kita tuh biar bisa satu pemikiran gitu loh Kak. Karena kan pasti dalam organisasi itu kan punya tujuan yang sama. Jadi kita tuh kayak harus tahu dulu tujuan kita tuh untuk organisasi ini tuh apa dan kita tuh mencari titik tengahnya itu dengan musyawarah dan mendiskusikan Kak, harus mendiskusikan pemikiran kita tersebut. Kalau menurut aku segitu Kak. Oke, nah kalau menurut Kak Lukus sendiri nih gimana sih Kak cara memimpin yang sukses itu gimana? Oke, pasti kita tuh harus punya prinsip dulu dari diri kita masing-masing kan. Kita tuh harus punya prinsip bahwa kita itu harus punya sifat mandiri dalam diri kita yang pertama. Jadi kita tuh bisa memimpin orang lain. Nah, karena kan sekarang kan kita tuh kan masih hitungannya masih remaja kan Kak. Jadi kayak kita tuh masih belajar banyak tentang bagaimana cara memimpin yang baik. Nah, jadi kita tuh harus memulai dari diri kita baru bisa ke orang lain gitu Kak, kalau menurut aku. Oke, nah jadi itu pemaparan sedikit tentang leadership dari Kak Luklo. Makasih ya Kak atas waktunya. Oke, sama-sama Kak Bella. Boleh nih, boleh nih Kak, ada ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Lu. Halo semuanya, sebelumnya makasih buat Kak Bella udah ngizinin sharing-sharing di sini. Kenalin semuanya, aku Aurin Putri Azaria dari FTUI, jurusan Teknologi Informasi dari kelas 2 SE3. Oke, nih aku dengar-dengar Kak Uri ini pernah memimpin salah satu acara, itu kayak acara paguyuban gitu ya. Boleh diceritain Kak gimana? Iya, sebelumnya tahun ini aku pernah jadi ketupel di acara Toska Kemas UI. Kalau yang belum tahu, kalau ada yang belum tahu Kemas UI itu apa? Kemas UI itu adalah paguyuban anak-anak Sumatera Selatan yang kuliah di UI guys. Jadi di Kemas UI itu ada acara namanya Toska Kemas UI. Di Toska itu kita organ sosialisasi ke sekolah-sekolah di Sumatera Selatan. Oke. Nah, kalau boleh aku tanya, Kak Aurin gimana sih Kak? Menurut Kakak, itu kualitas kepemimpinan yang efektif tuh gimana? Apalagi kan Kak Aurin ini pernah mimpin acara yang lumayan besar kan? Nah, itu gimana Kak? Yang pasti kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik sama anggota-anggota lain sama anggota inti yang lain. Terus kita bisa memotivasi dan membangkitkan semangat dari anggota-anggota yang lain bahwa kita bisa ngejalanin
program kerja ini dengan baik sampai acaranya selesai. Terus membuat hubungan yang erat antar tim yang pastinya ya, karena kan eh, kalau kita mau acaranya lancar, kita punya hubungan yang erat antar sesama tim. Eh, Terus kita juga harus satu visi misi guys sama anggota-anggota yang lain gitu sih, itu aja. Oke, makasih ya Kak Aurin. Terus nih aku ada pertanyaan nih Kak. Kalau menurut Kak Aurin itu eh, kayak apa sih Kak gaya kepemimpinan yang ideal gitu? Menurut aku sih gaya kepemimpinan yang ideal itu kita tahu bagaimana cara mengapresiasi anggota tim, eh, biar mereka merasa kalau eh, di suatu organisasi itu mereka berharga, mereka mereka dikasih kepercayaan yang tinggi dan mereka senang berada di sekumpulan anggota itu gitu. Wah, keren banget nih, Kak. Makasih ya, Kak, atas waktunya. Untuk mempersingkat sedikit waktu tuh yang lagi nih, kita langsung aja nih ke narasumber kita yang ketiga. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya, Kak Aurin, atas motivasinya dan juga masukan-masukannya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita langsung aja beralih ke narasumber kita yang ketiga yang gak kalah keren. Ini adalah ketua dari ketua angkatan dari Paskib, perwakilan dari DKI Jakarta. Ada Kak Naura Kartika. Boleh nih Kak dikenalin dulu namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nora Kartika. Aku bukan lain sama dengan teman-teman tadi yang udah duluan ngasih informasi dan jadi narasumber. Aku merupakan dari FTUI, jurusan Teknologi Informatika kelas 2 S3. Oke. Nih Kak Naura, selaku ketua angkatan nih, pasti banyak banget kan suka dan dukanya jadi seorang pemimpin itu, apalagi kan banyak banget anggotanya. Gimana sih Kak cara Kakak ngemimpin teman-teman satu angkatan, atau bahkan sekarang kan udah masa purna nih. Kalian gimana sih cara Kakak ngemimpin adik-adik tingkatnya biar bisa sukses juga nih kayak Kakak? Oke, jadi sebelumnya emang di Paskibraka itu emang kita harus memimpin lebih dari ratusan orang, terutama adik-adik kita yang sekarang lagi dari masa pelatihan. Dan aku dulu waktu jadi ketua angkatan, semasa jadi ketua angkatan itu memang sulit, jujur aku akuin memang sulit buat jadi pemimpin di antara 54 suara. Dan bukan lain hal yang aku lakuin itu cuma satu sih, cuman lebih mengerti apa maksud mereka dan lebih gak egois. Kalau misalnya jadi pemimpin pasti seringkali ada yang besar kepala, yang ngerasa memiliki kekuasaan, jadinya tuh kadang di suatu organisasi tuh banyak entah kubu-kubu atau beberapa anggota yang gak suka, yang saling gak suka gitu. Jadi sebagai ketua gitu, hal pertama yang harus dilakuin itu harus netral, nggak boleh mihak kemana-mana. Kedua itu harus bisa ngomong buat menyelesaikan suatu permasalahan, dan nggak takut untuk ambil keputusan, karena banyak banget dulu aku yang alami itu seringkali aku mikir untuk ngikutin omongan si A dan B, dan itu emang nggak boleh banget sih diikuti sebagai leader ya, karena seorang leader itu harus bisa apa ya namanya, menyaring yang benar dan yang nggak benar gitu. Jadi jangan didengerin kata-kata orang, tapi kayak lakuin the best yang kamu bisa buat organisasi itu. Jadi lebih ke komunikasi sih berarti. Oke, berarti kita itu harus kayak jadi penengah gitu ya Kak, atas dua kubu nih misalkan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu gini Kak. Gimana sih cara ngembangin kepemimpinan yang baik menurut Kak Naura? Eh, Cara mengembangkan kepemimpinan yang baik mungkin dengan cara gimana ya Kak? Merealisasikan aja sih Kak, merealisasikan yang biasanya kan kalau misalnya mengembangkan itu kan cuma sekedar omongan ya, nggak tanpa realisasikan. Biasanya orang yang mau menjadi ketua atau segala macam pasti kan diomong-omonginya begitu ya. Tapi menurut aku sih pertama itu harus mencari mentor ya, mendapatkan mentor yang sudah berpengalaman dalam kepemimpinan, dapat membantu seorang untuk belajar.
dan dari pengalaman orang lain dan memperoleh wawasan baru. Setelah itu mungkin bisa juga mencari umpan balik, ya, mencari umpan balik dari anggota tim itu sendiri dan bisa membantu kita sebagai ketua untuk mengetahui kekuatan ataupun kelemahan dan memperbaiki keterampilan kepemimpinan tersebut. Sama mungkin yang terakhir ada sih Kak, untuk berani mengambil resiko. Karena kepemimpinan ini kan melibatkan banyak orang ya, jadi resiko yang ditanggung juga lebih banyak gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus bersedia mengambil resiko buat lebih bertumbuh dan berkembang untuk jadi pemimpin yang lebih baik. Itu aja sih Kak Bella. Oke, wah keren banget nih malam ini narasumber-narasumber kita. Makasih banyak ya Kak Naura atas waktunya. Bella. Oke, mungkin sebagai penutup nih aku mau tanya nih, ada nggak sih dari kakak-kakak yang mau nambahin saran untuk meningkatkan leadership gitu? Mungkin bisa dijawab kakak-kakak. Aku boleh bantu jawab nggak Kak Bella? Boleh, boleh. Boleh. Kalau menurut aku sih kita tuh punya 3 cara buat ngembangin leadership dalam diri kita kan. Yang pertama tuh self leadership. Nah, self leadership itu sendiri yang kita mulai dari diri kita, kayak kita tuh melatih kemandirian dalam diri kita dulu, baru kita bisa berbagi kepada orang lain kan. Kayak misalkan mulai dari tanggung jawab kita, misalkan membersihkan kamar. Nah, jadi kita tuh bertanggung jawab tentang apa yang kita miliki gitu. Dan baru kita bisa merealisasikannya dalam team working. Nah, yang kedua team working kan. Nah, jadi kita tuh bisa mulai memimpin em, organisasi atau kita mulai dari hal kecil deh kayak kita tuh sama teman-teman kita. Nah, kita tuh bisa kayak bekerja sama sama mereka. Nah, em, karena kan kita tuh harus melatih diri kita karena saat kita masuk ke dunia sekolah maupun dunia kerja kan kita tuh bakal bertemu banyak sekali teman. Nah, saat itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan apalagi kita kalau kita ikut organisasi gitu kan Kak. Nah, apalagi kita menjadi em, apa sih panitia inti dalam organisasi itu. Pasti kita kan sebagai pemimpin tuh Kak. Nah, jadi kita tuh harus punya sifat atau sikap mandiri dulu. Nah, sebelumnya. Oke, yang terakhir kalau menurut aku sih yang paling penting itu komunikasi sih Kak kuncinya tuh. Karena komunikasi itu kan bakal nyatuin kita, apalagi kalau kita beda pendapat kan. Nah, jadi kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik atau bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah kalau kita tuh memiliki pendapat yang berbeda dalam suatu organisasi. Itu aja sih Kak Bella. Oke, makasih ya Kak Luklo. Oke. Nah, aku setuju banget nih sama Kak Luklo nih. Jadi kita itu harus bisa mandiri dulu karena kita tuh secara nggak sadar kita itu emang seorang pemimpin dari lahir malah. Karena kita tuh pemimpin Benar. bagi diri kita sendiri. Gitu. Oke, nah, jadi ini adalah ketiga narasumber kita yang hebat-hebat banget dan tentunya sangat menginspiratif. Buat malam ini saya rasa udah cukup ya sekarang. Oke, makasih banyak ya kakak-kakak atas waktunya. Makasih juga ya Kak Bella atas menjadi mentor untuk acara talk show malam ini. Oke, makasih Kak Bella. Nih, Makasih ini aku juga tutup teman-teman ya. lainnya. Teman-teman. Oke, aku Yuk, tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.